Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabarnya? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita masuk ke dalam ruang yang maha kudus, kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, Sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita katakan pujian kita, ku masuk ruang maha kudus. masuk ruang maha kudus Dengan darah anak domba, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan,
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang suci, Kau Allah yang maha kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Katakan segala pujian, pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya Yesus, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus dan kami mau terus menyembah-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, saat ini kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara? Bapak Ibu, saat ini saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai,
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tiada berkesudahan. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali kita katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah bentuk kasih kami kepadamu Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
katakan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau Tuhan. Yes, kami mengasihi Engkau Tuhan. Yes. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa Tuhan datang memuji memuliakan nama Bapa yang baik. Dan pada saat ini Tuhan, tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa bertumbuh, berbuah dan berkat dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, semuanya Bapak Ibu diberkati dan menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, lewat pujian penyembahan yang sudah sama-sama kita naikkan tadi Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan sanggup untuk menjamah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan yang Bapak Ibu naikkan bersama-sama dalam ibadah ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kita yang akan kita sama-sama dengarkan dan juga kita sama-sama bahas Bapak Ibu Saudara, yaitu masih berkaitan dengan seri perumpamaan Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan juga dengan seri perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu di mana kita sudah belajar bersama-sama perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh Bapak Ibu Saudara. Di mana sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus hidup waspada Bapak Ibu Saudara. Kita harus memperhatikan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan mengenai perumpamaan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan orang kaya yang bodoh Bapak Ibu Saudara. Tentu
Perumpamaan ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu semuanya. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita pasti pernah mendengarkan atau pernah membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, mengenai perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat teks ini Bapak Ibu Saudara, dan kita akan sama-sama membahasnya, dan kita sama-sama merenungkannya, dan kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau sampaikan dan Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Teks kita hari ini Bapak Ibu Saudara diambil di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebenarnya perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara hanya sampai di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21 Bapak Ibu. Kalau perikop daripada orang kaya yang bodoh ini Bapak Ibu. Tetapi saya ingin kita sama-sama melihat secara keseluruhan daripada teks ini di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-32. Sebenarnya ayat-ayat selanjutnya juga menjadi ayat yang penting, tetapi kita akan membahas hanya di dalam ayat 13 sampai ayat 32. Sebelum kita membahasnya Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah, yang sedang memegang Alkitab atau handphone yang ada Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara bisa membuka Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa mengikuti dan sambil juga membaca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Demikianlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Diberkatilah mereka yang membaca firman Tuhan dan juga yang melakukannya di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan orang kaya yang bodoh di dalam teks ini sebenarnya adalah sesuatu yang unik.
Jadi perumpamaan ini muncul karena ada pertanyaan dari seseorang yang dijelaskan di dalam ayat ke-13, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata kepada Yesus untuk menjadi perantara antara sengketa yang dia sedang alami, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kalau kita memperhatikan di dalam pasal ke-12 ayat 1-12, pengajaran Yesus itu tidak berkaitan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21, Bapak Ibu Saudara. Jadi perumpamaan ini muncul karena ada seseorang yang berada di tengah-tengah orang yang pada saat itu sedang mendengarkan Yesus mengajar, berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi dia sedang mengalami persoalan, yaitu sengketa warisan dengan saudaranya. Tidak jelas apakah ini warisan tanah ataukah ini warisan harta benda dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan persoalan yang sedang dihadapi oleh orang ini adalah sedang mengalami sengketa. Jadi pada saat dia mendengarkan Yesus dengan orang-orang yang lain pada saat itu mendengarkan pengajaran Yesus, di satu kesempatan dia kemudian berkata kepada Yesus, meminta kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi dia datang dengan pergumulan, dia sedang menghadapi persoalan sengketa warisan dengan saudaranya. Lalu di tengah-tengah pengajaran Yesus dia menyelipkan perkataan, "Tolong aku atas sengketa warisan yang sedang kualami dengan saudaraku." Ketika dia mengatakan guru, sebenarnya ada latar belakang di baliknya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai orang ini memanggil guru? Kenapa dia memanggil Yesus sebagai rabi? Bukan tanpa alasan orang ini memanggil Yesus dengan sebutan rabi. Latar belakangnya ada pada zaman Perjanjian Lama dan juga pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang rabi atau seorang guru yang berasal dari kalangan orang Farisi atau ahli Taurat itu sering sekali dijadikan penengah, ya, untuk membereskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Jadi ketika umat Israel atau orang-orang Israel pada saat itu sedang mengalami persoalan, mereka akan datang kepada ahli Taurat atau kepada guru atau rabi di masa itu untuk meminta pertolongan untuk rabi atau guru ini menjadi hakim atau perantara di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, menurut pemahaman inilah, maka orang ini berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi kita memperhatikan apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang selanjutnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau menjadi perantara atas kamu?" Yesus tidak berniat untuk menjadi perantara antara orang ini dengan saudaranya atas persoalan yang sedang dihadapi antara dia dengan saudaranya. Bapak Ibu Saudara, kemudian Yesus berkata lagi di dalam ayat yang ke-15, kemudian dia masukkan pengajaran. "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Bapak Ibu Saudara, ketika orang ini berkata, "Guru, tolong aku dalam persoalan sengketa yang kualami," Yesus tidak dengan segera menolong orang itu. Sebaliknya Yesus berkata, "Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan." Dalam hal ini kita bisa melihat dua hal, Bapak Ibu Saudara. Apakah segala ketamakan yang dimasukkan di sini, apakah untuk orang yang berkata kepada Yesus itu, ataukah Yesus sedang maksudkan perkataan ini untuk saudaranya yang tidak mau berbagi warisan dengannya? Tetapi yang terpenting di sini adalah bahwa Yesus berkata kepada orang itu dan kepada semua orang yang mendengarkan dia, "Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Inilah yang menjadi dasar atau menjadi latar belakang mengapa Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21, Yesus kemudian memberikan perumpamaan kepada mereka dan kepada orang itu secara khusus tentang seorang yang kaya, yang punya tanah yang berlimpah-limpah dan hasil dari tanah itu juga berlimpah-limpah. Dan orang kaya ini bertanya di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Jadi tanahnya menghasilkan berlimpah-limpah, yang membuat dia akhirnya berkata di dalam hatinya,
Di mana ditaruh hasilnya itu? Lalu kemudian, dia berkata di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Di dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa tampaknya orang kaya ini mendapatkan kelimpahan atau hasil daripada tanahnya bukan dengan sesuatu yang tidak baik. Jadi tidak ada kata negatif di sini bahwa hasilnya itu berdasarkan kecurangan, penipuan, dan lain sebagainya. Tetapi tampaknya memang dia adalah seorang yang pengusaha, seorang yang akhirnya berhasil memiliki banyak harta oleh karena dia mungkin berusaha, bekerja keras, dan lain sebagainya. Apa yang salah dengan orang kaya ini, Bapak Ibu Saudara? Kesalahannya terdapat pada ayat yang ke-18 ini. Bahwa dia tahu hasilnya itu sudah berlimpah-limpah. Hasil tanah yang dia miliki berlimpah-limpah. Lalu kemudian dia menggunakan hasil yang berlimpah-limpah itu untuk disimpan. Dia membuat lumbung yang lebih besar untuk menyimpan hartanya itu, hasilnya itu, dan juga barang-barang yang dia miliki yang mungkin pada saat itu adalah barang-barang yang mewah. Lalu kemudian kesalahan yang selanjutnya, dia berkata kepada jiwanya, untuk tenang saja, tidak perlu khawatir, karena engkau punya harta benda yang banyak, karena engkau punya hasil pekerjaanmu yang banyak, karena engkau punya barang-barang yang mewah. Jadi sekarang beristirahat, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Orang kaya ini melihat harta bendanya sebagai sumber kesenangan atau sumber sukacitanya. Mari kita memperhatikan apa yang kemudian Yesus katakan. Tetapi firman Allah kepadanya di dalam ayat yang ke-20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Apakah salah menjadi kaya? Apakah salah ketika orang kaya ini memiliki banyak harta, kemudian menyimpannya? Sebenarnya tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Yang salah adalah dia melihat sumber kesenangan dan ketenangan dalam batinnya, dalam dirinya, adalah harta kekayaan yang dia miliki. Semakin banyak hartanya, semakin banyak yang dia simpan untuk dirinya, maka semakin baik dan semakin tenanglah dan sejahteralah hidupnya. Dan Allah melihat ini sebagai sebuah kebodohan. Sehingga Allah berkata, jiwamu malam hari ini akan diambil daripadamu. Lalu Allah berkata dengan pertanyaan, apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Apa yang telah kau sediakan dengan di lumbung yang begitu besar itu untuk siapakah itu nanti? Kalau engkau kehilangan nyawamu, Bapak Ibu Saudara, kekayaan dan segala yang dimiliki itu tidak menjamin kebahagiaan, bahkan tidak bersifat kekal. Ayat 21 Yesus katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, tentu cita-cita banyak orang adalah mereka mendapatkan warisan, adalah mereka mendapatkan hidup yang lebih layak, mereka mendapatkan banyak penghasilan. Bapak Ibu Saudara, manusia selalu ingin menjamin di dalam hidupnya itu dengan terus menambah harta miliknya, sehingga ada jaminan baginya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam teks ini, kata hidup itu menggunakan kata zoe, yang berarti sebenarnya adalah hidup fisik di dalam ayat yang ke-20. Tetapi dalam Lukas dan dalam Kisah Para Rasul biasanya menunjuk kepada mutu hidup yang diperoleh dengan bertobat dan percaya kepada Injil. Bapak Ibu Saudara, juga disebut hidup yang kekal. Hidup fisik, apalagi hidup sejati, tidak dapat dijamin dengan harta yang kita miliki. Betapa banyak pun harta yang kita miliki, hidup yang kita miliki saat ini tidak bisa dijamin kebahagiaannya dan kekekalannya dari harta yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan Lukas, secara khusus di dalam ayat yang pasal yang ke-12 ini, harta milik seseorang baru menjadi sumber hidup bila digunakan untuk melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan dari orang kaya yang bodoh ini menimbun hartanya
dan tidak membagikan hartanya atau memberi persembahan atau membantu orang lain yang sedang kesusahan adalah ayat selanjutnya yang Yesus jelaskan kepada orang-orang banyak itu. Masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang menjadi tamak atau orang-orang yang mementingkan diri sendiri, menimbun harta untuk diri sendiri adalah kekhawatiran akan hidup ini. Bagaimana kalau aku berbagi dengan hartaku kalau aku kurang? Bagaimana hasil yang kudapat ini kalau kubagi, kuberikan persembahan, aku akan kurang. Persoalan di situ adalah persoalan kekhawatiran. Setiap orang tentu pernah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang berbahaya di dalam kekhawatiran ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kalau kita itu tidak lepas dari kekhawatiran ini, kalau kita menganggap bahwa apa yang kita miliki, sebagai contoh adalah harta benda yang kita miliki, bisa membebaskan, melepaskan kita dari kekhawatiran. Ya, itu akan membebaskan, melepaskan kita, beberapa orang, dari kekhawatiran. Tetapi itu hanya bersifat sementara. Karena Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-20 ini, Dia berkata kepada orang kaya ini, kamu orang bodoh. Pada malam ini jika jiwamu akan diambil daripadamu. Jadi kalau kita kehilangan jiwa kita kehilangan nyawa kita, maka harta yang kita kumpulkan untuk menenangkan jiwa kita, mengatasi kekhawatiran kita, itu akan sirna. Kita tidak akan bawa di dalam kekekalan. Kekhawatiran dalam kehidupan kita akan membuat kita tidak mempercayai Allah. Menganggap bahwa apa yang kita miliki adalah yang terpenting. Apa yang kita miliki adalah sesuatu yang menenangkan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata di dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32, Bapak Ibu, Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu memiliki banyak harta. Tetapi kalau Bapak Ibu kehilangan jiwa Bapak Ibu, maka harta yang Bapak Ibu sudah bertahun-tahun kumpulkan tidak akan ada gunanya. Orang kaya ini di dalam ayat yang ke-21 disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang tidak kaya di hadapan Allah. Bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah? Kekayaan di hadapan Allah itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam teks ini juga disebutkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-28, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah, kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapak, Ibu, Saudara memiliki harta, memiliki penghasilan yang baik, itu tidaklah salah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara itu tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Itu tidak bisa menjamin kita itu bisa kaya di hadapan Allah atau tidak. Orang yang kaya di hadapan Allah, di dalam pasal ini, di dalam teks ini disebutkan dalam ayat 31, adalah orang yang mencari kerajaannya. Apa kerajaan Allah yang dimasukkan di dalam ayat yang ke-31 ini, Bapak Ibu Saudara? Yaitu berbagi dengan sesama. Hidup kita menjadi berarti ketika kita berbagi dengan sesama, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi orang kaya ini disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang bodoh. Oleh sebab dia menimbun hartanya. Tetapi dia lupa bahwa hidup manusia itu tidak menjadi abadi, tidak menjadi kekal. Oleh karena ketika mereka memiliki banyak harta, memiliki penghasilan yang begitu baik. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, seberapa penting uang bagi kita, Bapak Ibu? Seberapa penting harta yang kita miliki bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Harta atau kekayaan atau apa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang berharga bisa menarik perhatian kita, bisa menarik hati kita yang condong kepada Allah menjadi tidak condong lagi kepada Allah. Yang tadinya kita sungguh-sungguh kepada Allah, mengasihi Allah, tidak lagi mengasihi Allah. Sebab Bapak Ibu Saudara, harta atau uang
itu terkadang menjadi sumber kejahatan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Uang bisa membuat kita berpaling daripada Allah. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa oleh karena memburu uanglah banyak orang telah menyimpang dari kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa belajar dari apa yang menjadi perumpamaan yang Yesus sampaikan. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam hal ini apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara? Ada 3 bagian yang bisa kita pelajari daripada teks ini, Bapak Ibu. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari teks ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu hati-hatilah dengan ketamakan. Apa itu ketamakan, Bapak Ibu Saudara? Ketamakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu dari kata tamak, yaitu adalah selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri, atau dengan kata lain merupakan orang yang serakah, Bapak Ibu Saudara. Ketamakan itu adalah orang yang menginginkan untuk selalu memperoleh harta dan lain sebagainya untuk dirinya sendiri. Dan kalau bisa banyak, lebih banyak dan semakin banyak untuk dirinya sendiri. Itulah orang tamak, Bapak Ibu Saudara. Yesus memperingatkan kepada orang yang pada saat itu mengadu persoalan sengketanya dengan saudaranya. Dan juga orang-orang yang mendengarkan Yesus pada saat itu, hati-hati dengan ketamakan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang Kristen dipanggil bukan untuk menjadi seorang yang tamak. Kita dipanggil untuk menjadi seorang yang ketika berlimpah, mau berbagi. Ketika kita diberkati, mau juga memberkati. Lawan dari ketamakan adalah yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mau mendapatkan sesuatu, ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia juga mau memberkati. Itu adalah lawan dari ketamakan. Sedangkan orang yang tamak tidak pernah memikirkan orang lain. Orang yang tamak hanya memikirkan dirinya. Bagaimana dia cukup, bagaimana dia berlimpah, bagaimana dia bisa bersenang-senang dengan apa yang dia miliki. Tetapi orang yang seperti itu lupa bahwa jiwanya adalah milik Allah. Hartanya mungkin dia punya, tetapi jiwanya adalah milik Allah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Maka kita harus hati-hati dengan ketamakan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bekerja, ketika kita memiliki banyak, ketika kita diberkati, mari kita menyelidiki hati kita, apakah kita mau juga memberkati orang. Ketika kita diberkati dan melihat tetangga kita tidak diberkati, tetangga kita berkekurangan, apakah kita mau meringankan tangan untuk membantunya? Banyak orang akan menjadi khawatir dan berpikir, jangan-jangan kurang untukku. Ketika aku berikan ini nanti kurang untuk saya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah dan perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir. Karena hidup kita adalah milik Allah, sehingga Allah yang akan memperhatikan kita, Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran itu tidak akan membawa kita kepada berkat-berkat rohani. Berkat-berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Justru kekhawatiran akan menghambat jalan-jalan kita. Maka Yesus katakan, perhatikan bunga bakung, perhatikan burung-burung di udara. Burung-burung di udara tidak menabur, tetapi mereka diberi makan oleh Allah. Bunga bakung tidak memintal, tidak berdandan, tetapi mereka didandani oleh Allah. Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah daripada salah satu dari bunga itu. Karena Allah adalah Allah yang memelihara, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Allah memperhatikan kehidupan kita. Ketika kita mau berbagi. Ketika kita mau menghindarkan diri dari ketamakan. Bukan hanya memperhatikan diri kita, tapi juga memperhatikan orang lain. Kita jangan takut kurang, karena Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan tahu kita memerlukan itu, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari daripada teks ini, Bapak Ibu, yaitu bahwa kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Sebaliknya, kekayaan itu menjadi jalan bagi kekhawatiran terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang khawatir terkadang adalah orang yang justru adalah orang yang kaya. Ketika dia mendapatkan memperoleh kekayaan yang berlimpah-limpah, dia akan khawatir bagaimana cara nyimpannya. Kalau aku tidak simpan dengan baik, nanti akan dirampok atau dicuri oleh orang, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau ingin lepas dari kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara, tidak salah memiliki harta benda. Tetapi ketika engkau punya kekayaan, ketika engkau punya segala sesuatu yang lebih, ingatlah bahwa itu tidak menjamin kebahagiaan. Damai sejahtera yang kita dapatkan
di dalam kehidupan kita bukan berasal daripada apa yang kita miliki. Tidak berasal dari kekayaan dan pekerjaan yang kita miliki. Pendapatan yang baik yang kita miliki. Sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera adalah Allah sendiri satu-satunya Bapak Ibu. Dan kalau kita mencari kerajaannya, maka Dia akan menambahkan kepada kita bukan hanya harta kekayaan kita, tetapi juga Dia akan menambahkan kepada kita damai sejahtera dan kebahagiaan yang mungkin melampaui akal kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Jikalau engkau ingin berbahagia dalam kehidupanmu, maka carilah kerajaan Allah. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara? Seperti yang saya katakan tadi, carilah kerajaannya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang mencari kerajaan Allah akan berlimpah-limpah dengan berkat. Bahkan arti daripada mencari kerajaan Allah ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya adalah engkau mau melakukan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Engkau mau hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara. Engkau mau berbagi di dalam kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Harta itu selalu menjadi sumber konflik di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali sengketa terjadi, sengketa warisan terjadi oleh karena mereka sama-sama ingin memperkaya diri mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara harus memperhatikan dalam bagian ini bahwa pendorong dari ketamakan itu adalah salah sangka bahwa harta kekayaan itu bisa menjamin hidup yang senang, hidup yang nyaman, dan rasa puas tanpa batas. Ia lupa bahwa Tuhan yang memberi dan mengambil kembali di saat yang bersamaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tugas kita adalah mencari kerajaan Allah. Maka Tuhan akan menambahkan kepada kita segala berkat, dan kita akan menjadi kaya di hadapan Allah. Ketika engkau memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak memiliki, orang-orang yang mungkin berkekurangan, maka engkau sedang menunjukkan bahwa engkau mencari kerajaannya. Di dalam ayat yang ke-33 Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, jualah segala milikmu, berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Inilah yang dimaksudkan dengan orang kaya yang bodoh ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa jikalau engkau ingin menjadi kaya di hadapan Allah, maka engkau harus memberi. Engkau harus terhindar, melepaskan diri, membebaskan diri dari ketamakan. Oleh sebab itu jangan menjadi khawatir, karena Tuhan akan memberkati setiap orang yang melakukan kebenarannya, yang mencari kerajaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami jangan menjadi orang yang seperti orang kaya yang bodoh ini, di mana dia berpikir bahwa kekayaan yang dia miliki, semakin berlimpah-limpah yang dia miliki, akan memberikan ketenangan kepadanya, akan memberikan damai kepadanya. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang memberi dan Tuhan akan bisa mengambil bukan hanya hartanya tetapi juga jiwanya atau nyawanya. Tuhan, kami mau hari ini menjadi orang yang tidak hidup dalam ketamakan, tetapi kami mau menjadi orang yang juga tidak khawatir dengan apa yang kami miliki ya Tuhan, dengan apa yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami diberkati, kami juga mau memberkati orang lain. Ketika kami diberi kelimpahan, kami juga mau membagi itu kepada orang lain ya Tuhan. Karena kami ingin mencari kerajaan-Mu, tidak menjadi khawatir dengan yang namanya harta, dengan yang namanya makanan, dengan yang namanya minuman, dengan apa yang bisa kami pakai. Kami ingin fokuskan diri kami untuk melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya kami menjadi kaya di hadapan-Mu. Karena kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami juga mementingkan persoalan yang dihadapi oleh orang-orang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, kiranya Tuhan terus memberkati bangsa negara kita. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan berkati untuk menjalankan segala kebijakan-kebijakan yang dibuat bagi bangsa ini, untuk membawa bangsa ini semakin hari semakin lebih baik. Kami berdoa curahkanlah damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami, secara khusus bagi kota ini ya Tuhan. Sehingga
kami umat-umat-Mu dapat hidup tenang, dapat hidup dengan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kota ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memakai setiap aparat keamanan, setiap orang-orang yang terkait ya Tuhan untuk menciptakan bangsa yang adil, menciptakan keadilan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota ini ya Tuhan. Segala persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, baik itu persoalan ekonomi ataupun persoalan apapun, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memakai pemerintahan ini untuk melakukan segala sesuatu untuk membawa bangsa ini semakin hari semakin lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan ke dalam tangan untuk setiap umat-Mu, GSJ Bethesda dan juga Anugerah Ministry. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin mereka saat ini yang berada dalam sakit penyakit, Tuhan, kami berdoa oleh kuasa dan bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tolong mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, di mana Tuhan akan memberkati mereka melalui pekerjaan itu dan mereka mau melakukan firman-Mu dengan berbagi atau memberi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pembelian tanah dan juga pembangunan yang sedang dirancang oleh GSJ Bethesda ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan agar semua dapat terrealisasi dengan baik. Segala dana yang diperlukan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupan kami, orang-orang yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan, biarlah Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita menutup ibadah kita. Kita angkat pujian kita yang mengatakan doa Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.